Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya Peri Parnyansari pada kesempatan kali ini akan memberikan sebuah analisis buku ajar akidah akhlak kelas 8 untuk tingkat madrasah sanawiyah. Yang menjadi latar belakang dari permasalahan ini adalah sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Innama bu'itsu li utamima makarimul akhlak. Artinya bahwa Nabi tiada lain diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Manusia tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali supaya beribadah kepadanya. Aktivitas ibadah manusia tidak akan sah kecuali ia berakidah, karena beribadah harus dengan niat dan diantara syarat niat adalah Islam. Ini menurut Al-Bajuri. Sedangkan Islam itu harus berakidah. Hal ini menguatkan betapa pentingnya kekokohan akidah dalam perjalanan kehidupan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akhlak merupakan sumber berbagai perasaan yang mulia dan lahan untuk menanamkan berbagai macam kebaikan, serta tempat tumbuhnya perasaan yang luhur. Ditetapkannya bidang studi akidah dan akhlak sebagai bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam di Madrasah Sanawiyah merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena akidah dan akhlak mempunyai fungsi untuk membersihkan perilaku, menyucikan jiwa, dan mengarahkannya kepada nilai-nilai yang luhur. Bahkan penanaman akidah dan akhlak merupakan salah satu metode pendidikan yang efektif untuk membersihkan perilaku manusia. Untuk itu, bidang studi akidah dan akhlak harus terkonstruksi dari materi-materi yang benar dan termasuk dalam ruang lingkup bidang studi akidah dan akhlak. Rumusan pada analisis buku bahan ajar akidah akhlak ini yang pertama adalah bagaimana aspek bahasa serta isi buku ajar akidah akhlak, dan yang kedua bagaimana metode pembelajaran akidah akhlak dalam pengembangan kepribadian siswa di Madrasah Sanawiyah. Yang ketiga bagaimana evaluasi pembelajaran akidah akhlak dalam pengembangan kepribadian siswa Madrasah Sanawiyah. Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini yaitu penelitian kepustakaan atau library research dengan buku sebagai sumber data primernya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku akidah akhlak siswa kelas 8 Madrasah Sanawiyah yang diterbitkan oleh Erlangga. Pada buku banyak ini terdapat 11 pokok bahasan. Pada semester ganjil terdapat 6 bab dan pada semester 5 terdapat 5 bab. Nah, kajian kepustakaan ini termasuk ke dalam pendekatan kualitatif yang memiliki karakteristik alami atau natural setting sebagai sumber data langsung. Deskriptif proses lebih dipentingkan daripada hasil. Analisis dalam penilaian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif. Nah, hasil dari kajian tersebut yaitu bagaimana aspek bahasa serta isi buku belajar akidah akhlak. Nah, kelayakan isi buku ajar sesuai KMA atau Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019. Kesesuaian materi dengan kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum pendalaman materi ada persepsi terlebih dahulu. Ini untuk mengingatkan materi-materi sebelumnya. Kemudian berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu. Nah, berdasarkan penulisan ini sudah berdasar pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kelayakan bahasa meliputi beberapa komponen yaitu komunikatif, dialogis, dan interaktif.
kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, dan penggunaan peta konsep, simbol, dan ikon. Kemudian yang kedua, bagaimana metode pembelajarannya. Nah, metode terdapat yaitu metode tanya jawab dan diskusi, kemudian menggunakan media yang terkait dengan materi yang disampaikan. Kemudian ada lagi metode pembelajaran everyone is teacher, yaitu setiap orang adalah guru. Ini bisa nantinya bersambung terhadap evaluasi teman sejawat. Kemudian ada lagi metode simulasi dan resitasi. Ini juga merupakan hal untuk membantu pemahaman terhadap pendalaman materi para siswa. Nah, evaluasi pada akidah akhlak ini yaitu tentang penilaian sikap. Penilaian sikap meliputi penilaian observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya. Kemudian ada penilaian pengetahuan meliputi tes tertulis atau tes tertulis uraian atau pilihan ganda dan penugasan. Kemudian ada lagi penilaian keterampilan, itu meliputi penilaian praktik, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Kesimpulannya bahwa yang pertama dilihat dari aspek isi buku bahan ajar akidah akhlak, ini sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019, sesuai dengan ketertarikan karakteristik. Perlu sedikit penyempurnaan pada keruntutan konsep. Konsep, teori, dan fakta empiris dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, metode bervariasi sesuai media yang terkait dengan materi yang disampaikan. Dan yang ketiga, dari evaluasi pembelajaran itu mencakup 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, demikian analisis kajian ini ya, dari buku bahan ajar akidah akhlak kelas 8 ya, untuk tingkat madrasah sanawiyah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.